Hai, kembali bersama saya di Bengkel Mafia. Kita akan melanjut pembahasan tentang Olimpiade Fisika tingkat kabupaten tahun 2019. Jadi OSK tahun 2019 ya, mata pelajaran fisika soal nomor 2. Nah, teman-teman diberikan sebuah silinder berongga, jari-jari R masanya M di pinggir sebuah meja. Nah, silinder ini jatuh menggelinding dari keadaan diam lalu lepas dari meja saat sudut theta. Nah, ini gambarnya. Jadi mula-mula di sini mungkin karena ada gangguan atau tidak stabil, kemudian dia mulai menggelinding sampai di sini. Nah, saat sudut theta, kata ini mulai tidak lagi bersentuhan ya, karena mulai lepas dari meja atau mulai meninggalkan meja saat sudutnya theta. Tentukan apa? Pertama, nilai tetanya, berapa sudutnya saat meninggalkan meja. B, kecepatan pusat massanya saat di kondisi seperti ini. Oke ya, kita coba analisa. Teman-teman perhatikan, di sini ada perubahan pusat massa kan? Tadi kan di A, kemudian di B. Nah, di sini kita bisa menghubungkan, ya karena ini lintasannya lengkung, tentu saja pakai hukum Newton susah. Kita bisa menggunakan energi. Karena energi, konsep energi, itu hanya membutuhkan posisi awal dan posisi akhir, ya lalu kita bisa mendapatkan kecepatan di posisi tertentu. Jadi perubahan posisi dikaitkan dengan perubahan kecepatan. Soal ini pasti menggunakan ini, ya. Dari hukum kekekalan energi, maka energi potensial di A tambah kinetik di A sama dengan potensial di B tambah kinetik di B. Oke, kita coba ya. Sekarang perhatikan ini saya pakai acuannya di sini, maka tingginya apa? Energi potensial MGH, H-nya adalah R. Tambah, mula-mula di sini kan tadi bilang diam kan? 0. Lalu karena ada gangguan mulai jatuh ke bawah. Nah, sampai di sini dia punya kecepatan tangensial ya. Jadi ada VB di sini. Tapi lihat, tingginya berapa? Titik B, tingginya dari acuan ini acuan ya. Tingginya itu adalah lihat R dikalikan cos theta, ini sudutnya di sini. Jadi ini ada segitiga siku-siku. Sisi miring dikalikan cos sudut ini adalah ini, tinggi nih. Ya, tinggi ini adalah tinggi titik B sampai di sini. Itu acuannya kan ini kan. Berarti ini adalah R kali cos theta. Berarti MGH, ya, H-nya adalah R kali cos theta. Tambah kecepatan dia VB, setengah MVB kuadrat. Tapi jangan lupa ini menggelinding. Menggelinding berarti berotasi. Setengah kali I omega B kuadrat. Energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi. Oke? Nah, ini saya pindahkan ke kiri, ya, menjadi MGR kurang MGR cos theta. MGR saya faktorkan keluar. Lihat kalau ini dikalikan MGR cos theta ya, minus ya. Karena ini kan saya pindahkan ke kiri jadi minus. Tapi MGR-nya saya keluarkan menjadi seperti ini. Perhatikan yang sebelah kanan tetap setengah MVB kuadrat tambah. Nah, momen inersianya apa? MR kuadrat. Karena ini silinder berongga. Silinder pejauh setengah MR kuadrat I-nya. Tapi kalau berongga, MR kuadrat. Mengapa demikian? Teman-teman coba cari di textbook atau data di tabel. Atau teman-teman mau mencoba menurunkan rumusnya ya. Tonton dulu video saya mengenai penurunan momen inersia dengan bentuk cincin dan cakram. Terus teman-teman coba deh ya, pakai konsep seperti itu menurunkan rumus ini, nanti akan dapat. Oke? Ini omega B kuadrat. Perhatikan ada M, ada M, ada M ya. Maka dibagi semua, dibagi M, maka tinggal GR kali dengan 1 min cos theta sama dengan ini setengah VB kuadrat tambah, perhatikan, R kuadrat kali omega B kuadrat atau R kali omega dalam kurung kuadrat. R kali omega apa? V rotasi. Tapi karena nggak slip ya, karena nggak slip berarti V putar sama V kecepatan translasinya VB sama ini V rotasi sama, berarti ini VB juga. Tapi kuadrat ya, nih. Setengah VB kuadrat tambah setengah VB kuadrat adalah 1 VB kuadrat. Nah, kita dapat satu persamaan. Sekarang kita analisa gaya-gaya atau hukum Newton pada saat di sini. Kenapa? Karena dia mulai meninggalkan titik ini kan. Kalau dia meninggalkan titik ini, berarti persentuhannya sudah nggak ada. Nah, di situ kita bisa pakai konsep gaya, di mana gaya normalnya sudah 0 karena mulai meninggalkan. Perhatikan di sini, tadi kan sesaat dia A ke B itu gerak meningkar kan? A ke B begini. Dia punya kecepatan ke sana, tangensialnya. Nah, pada waktu dia gerak meningkar, tentu saja ada gaya apa? Gaya sentripetal. Jadi total gaya pada sumbu radial ini harus ada MV kuadrat per R. Perhatikan ini ada berat. Saya proyeksi dulu, ini MG sin, ini MG cos. Kenapa? Lihat sudutnya gini. Ini ke sini ya, berarti kan vertikal ke garis ini itu adalah theta sudutnya. Nih, ini theta ya. Nih vertikal ke garis miring, vertikal ke garis miring theta. Ini kan bentuk huruf N kan, Z ya, huruf seperti Z. Sudut dalam berseberangan kalau ini theta, ini juga theta di sini. Maka MG diproyeksi ke sini MG cos.
Ini mg sin. Jadi ada mg cos, lalu di sini ada titik kontak, ada gaya normal ke sana. Jadi dalam arah radial, ketika dia gerak melingkar seperti ini, ada gaya apa aja dalam radial, yaitu mg cos theta, lalu ada n normal. Jadi yang berfungsi sebagai gaya sentripetal adalah yang ke dalam dikurang yang keluar. Mg cos theta kurang n. Kalau n-nya lebih besar nanti gerak melingkarnya begini gitu ya. Tapi karena mg cos-nya lebih besar berarti gerak melingkarnya begini kan. Begini, jadi melingkarnya begini. Karena ke dalamnya lebih besar. Mg cos harus lebih besar dari n. Tapi ingat, ini titik di mana dia mulai meninggalkan. Kalau dia sudah mulai meninggalkan, artinya tidak ada lagi kontak. Gaya normalnya harus 0. Jadi seperti ini. Ini ada M, ini ada M, semua dibagi dengan M. Maka saya kalikan R menjadi GR cos theta sama dengan VB kuadrat. Dapat dua persamaan. Perhatikan ada VB kuadrat, ada VB kuadrat. Ini disubstitusikan ke dalam menjadi GR dikali 1 min cos theta sama dengan ini adalah ini. GR cos theta. Ada GR, dibagi dengan G kali R kan. Jadi 1 cos theta dikurang, sama dengan cos theta. Oke. Nah, teman perhatikan, ini kalau saya pindahkan ke kanan cos theta-nya menjadi 1 sama dengan 2 kali cos theta. Maka, cos theta-nya harus sama dengan apa? Maka cos theta-nya di sini, ya, itu harus sama dengan setengah. Oke, nah teman-teman perhatikan, kalau cos theta-nya setengah, berarti apa? Berarti di sini kan sudutnya harus berapa ya? Cos berapa yang setengah? Itu adalah 60 derajat atau pi per 3 radian. Theta sama dengan pi per 3 radian. Ini kita sudah dapat sudutnya pada saat dia mulai meninggalkan bendanya. Nah, bagaimana kecepatan saat itu? Nah, ini persamaan dari yang gaya tadi, GR cos theta sama VB kuadrat. Theta-nya adalah 60 derajat atau pi per 3 radian, ya kan? Ini substitusikan ke sini. Jadi VB kuadrat sama dengan GR cos 60 derajat atau pi per 3. Tapi ini kan kuadrat ya, berarti di akar. Maka VB sama dengan G kali R kali cos 60 derajat atau cos pi per 3 itu setengah GR di akar. Oke, ini adalah solusinya. Ini adalah kecepatan pusat massa saat si silinder berongganya mulai meninggalkan meja. Oke, saya sudahi sampai di sini. Tetap tonton video di Bengkel Mafia agar teman-teman mendapat pemahaman konsep yang makin lengkap. Salam semangat!